Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu, sekarang pada pertemuan ini kita membahas modul 3 sesi 10, yaitu tentang kesehatan dan gizi, kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Dan langkah dan pembahasan hari ini kita akan membahas penyakit diare, ibu-ibu. Diare itu apa, Pak? Diare itu berak yang terus menerus mencret gitu. Nah, untuk sebelum masuk ke bahasan kita bikin kelompok dulu, ibu. Iya, boleh. Dengan kelompok dengan terdekat di sampingnya. Iya. Ya udah ya. Pas sambil ngegayam, Pak ya? Boleh Bu, nggak apa-apa Bu. Yang penting ibu fokus aja Bu. Siap. Ya. Nah, di sini udah kebentuk kelompok Ibu Gali, Ibu Andi, Ibu Abil, sama Ibu siapa? Samdia. Ibu Samdia. Iya. Nah, sekarang di sini saya minta pendapat Ibu cerita tentang penyakit diare. Ibu Gali gimana? Iya. Apa itu penyakit diare? Mencret-mencret, Pak. Mencret-mencret. Terus Ibu Andi? Penyakit diare itu adalah kondisi perut kerowok-kerowok, Pak. Kerowok. Iya. Ibu Abil? Biasanya orang diare bolak-balik WC baik. Oh, bolak-balik. Itu Ibu siapa? Samdia. Samdia. Ibu Samdia. Ya, kebetulan saya sekarang lagi mencet ini Pak nih. Pas BAB kotorannya nggak ada, air doang. Oh, itu mencret? Iya. Iya. Diare masuknya ya, Pak ya? Iya, diare masuknya Bu. Diare? Iya, Oh, siap. iya, Ya, Pak. terima kasih untuk jawaban ibu-ibu semua. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, mari kita nonton film. Siapa? Filmnya kurang lebih sebagai berikut. Iya. Cekidot. Bu Lili, apa kabar? Baik, Bu. Ini saya mau nanya, apa sih yang namanya diare itu, Bu? Kata orang sih, diare itu buang air besar yang encer atau berupa air saja. Itu benar, Bu? Benar, apalagi kalau terjadi lebih dari 3 kali dalam sehari. Oh, berarti diare itu bahaya ya, Bu? Bahaya, anak akan kehilangan banyak cairan dalam tubuhnya. Oh, saya ingat Bu, waktu itu di posyandu, katanya kalau anak kita kehilangan banyak cairan, mengakibatkan tidak sadarkan diri, dan kalau tidak ditanggulangi dengan cepat Bu, akan mengalami kematian. Ih, serem Bu, apa benar Bu Lili? Iya tuh, Bu, benar. Padahal Bu, saya pikir kalau anak saya lagi diare itu, tubuhnya lagi berkembang dengan baik, dan itu bagus Bu. Ternyata ada kuman jahat yang masuk dalam anak kita, Bu. Kalau anak sudah mulai diare, segera dikasih oralit. Campurkan ke dalam minumannya. Oh, boleh nggak Bu dikasih cairan lain seperti air kelapa, jus buah, atau kuah sayur? Bisa kan Bu Lili? Boleh. Jangan lupa selain oralit, tambahkan tablet zinc. Oh, gitu ya Bu. Tapi Bu, kalau untuk ibu yang menyusui gimana Bu? Kata orang sih ASI itu bagus untuk peningkatan daya tahan tubuh anak kita Bu. Tapi kalau anak kita lagi diare terus, apa masih bisa Bu dikasih ASI terus? Kalau anak sudah mulai tidak mau minum dan diarenya tidak berhenti, harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat, Bu. Oh, terus anak saya kan sudah makan makanan lain Bu selain ASI. Anak di atas 6 bulan, kalau sudah mulai makan, yang penting kita perhatikan nilai gizinya aja, Bu. Iya Bu, waktu itu kan saya ingat Bu Lili pernah bilang kita harus memperhatikan gizi dengan cukup, frekuensi, tekstur, jenis, dan porsi. Bener nggak Bu? Iya Bu, jangan lupa peralatan makannya harus bersih dan minum air yang sudah dimasak sampai mendidih. Jadi kita harus benar-benar jaga agar kita tuh bebas dari kuman Bu. Iya. Jadi Bu, agar penyakit tidak mudah menyebar dan keluarga kita sehat, kita harus menjaga kebersihan diri, termasuk mencuci tangan dengan sabun dan kebersihan lingkungan rumah kita Bu Lili. Itu maksudnya penyehatan lingkungan ya Bu? Seperti pengelolaan sampah dan penyediaan sarana pembuangan air limbah Bu? Iya, saatnya bersih-bersih dan gotong royong Bu. Oh, ya udah Bu, besok kita ajak tetangga-tetangga kita untuk gotong royong bersih-bersih ya Bu? Iya, ayo. Nah, ibu-ibu udah lihat video tadi kan? Ya. Gitu. Jadi video tadi itu kita
tahu apa itu diare, kenapa diare itu berbahaya, apa yang harus dilakukan jika anak diare, dan bagaimana cara mencegah diare. Kalau ibu menyimak dari video barusan. Nah, menurut video diare itu kayak begini, di cat 1.3 mengenal diare itu: 1. Diare adalah buang air besar, encer yang berupa air. Nah, kayak Ibu Amdia tadi bilangnya, air 3 kali dalam sehari. Berarti diare masih lumayan. Minum obat tuh Pak. Iya, minum obat. Terus mana ini? Teruskan ASI dan MPASI ketika anak diare, Ibu. Berikan oralit. Oralit itu air garam. Air garam. Ya, atau cairan setiap anak BAB dan tablet zinc sesuai dosis. Pakai air garam itu yang badak boleh nggak badak? Bisa, garam kasar bisa, Ibu. Terus juga kalau sakit berlanjut, segera bawa ke fasilitas kesehatan jika diare makin parah, Ibu. Jangan langsung dibawa ke dukun, Bu ya. Iya. Bawa ke BPJS-nya bidan. sekarang udah nggak bisa Pak. Nah, kalau masalah BPJS itu urusan nanti, yang penting anak dibawa dulu, Bu, ke rumah sakit. Dan itu cegah diare dengan memperhatikan gizi anak, menjaga kebersihan peralatan makanan minum ibu-ibu di rumah, minum air yang sudah dimasak hingga mendidih, serta menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Gitu, Bu. Jadi kalau ada masak nih airnya udah mendidih, Bu, jangan bawa air setengah matang. Kalau kayak bapak-bapaknya ngopi aja, air setengah matang kan enak. Saya minum kopinya setengah matang Pak. Setengah matang. Nah, kalau bapak sih nggak apa-apa ya. Biar adem. Biar adem. Cepat habis. Cepat habis. Nah, kira-kira itu saja, Ibu, yang bisa saya jelaskan mengenai penyakit diare. Nanti untuk pelajaran selanjutnya diteruskan sama teman saya. Baik Pak, makasih Pak. Ya, berhubung ada pertanyaan, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.